Halo teman-teman, kita sharing ya. Aku kan kalau habis ke pasar itu karena majikanku dokter, jadi kalau habis pulang pasar itu ikannya dibersihin begini, dicuci dulu. Habis dicuci gini, baru nanti ditaruh di plastik, ditaruh di kulkas. Jadi alhamdulillah aku di sini ya punya majikan yang walaupun sama uang agak pelit, tapi majikannya baik. Di sini dibebasin dari sholat, dari semuanya dibebasin, dari makanan semuanya dibebasin. Nih cerita sedikit ya teman-teman ya. Dulu waktu pertama kerja di Taiwan itu rasanya gimana gitu, udah nggak bisa ngomong, ke pasar sendiri pengak-pengok, mau tanya ikan harganya berapa nggak tahu, sayuran nggak tahu, cuma pakai bahasa isyarat doang. Nah terus kagetnya lagi dapat majikan yang dokter. Wah super bersihnya, anak jamu bayi. Ikan aja kalau habis kita ke pasar gitu langsung dibersihin. Terus karena aku kan disuruh belanjanya seminggu sekali ya teman-teman sama majikan gitu, jadinya aku kalau beli ikan nggak tanggung-tanggung teman-teman. Belanja ikannya langsung segini tuh teman-teman. Jadi segini itu masih sedikit, belum semua nih. Segini tuh masih sedikit, ini yang di sini masih banyak banget gitu. Karena apa? Yaitu tadi, karena aku nggak boleh yang tiap hari ke pasar karena jaga pasien. Dulu ini juga kalau ditinggal ke pasar itu suka tiba-tiba jatuh jemplang gitu. Jadinya kalau ke pasar itu langsung seminggu sekali. Suka dukanya kerja di Taiwan, kalau yang boleh libur ya enak. Kalau aku di sini selama hampir 6 tahun, dulu iya 2 tahun yang dulu waktu mbahku masih pada sehat, aku dikasih libur tapi cuma setahun sekali sama majikan. Habis itu kontrak yang pertama udah habis, sama majikan udah nggak boleh libur lagi ya, karena iya sama ama udah mulai nggak bisa ditinggal. Terus anaknya mbahku itu kan ada 5, yang apa namanya, yang 2 itu di Kanada, terus yang lainnya ada di Taiwan sih, cuma rumahnya itu kan jauh-jauh gitu, jadi nggak ada yang bisa ngerawat mamanya, jadinya aku nggak boleh libur. Nah ini ikan patin teman-teman. Tadi aku barusan beli ikan patin, ini nggak tahu ikan apa ini, tapi ikannya enak. Ini kayak ikan sarden gitu, ini majikan juga suka, enak loh teman-teman. Jadi kalau aku belanja ke pasar itu, kalau beli ikan itu selera aku aja, jadi kira-kira itu enak, majikan suka ya aku beli. Jadi nggak harus diwajibkan majikan harus ngomong harus belanja ini loh, harus masak ini loh gitu. Enaknya di aku itu apa yang aku masak ya itu yang majikan makan gitu, jadi mereka nggak request harus masak ini, harus masak itu gitu. Alhamdulillah mempunyai majikan yang dokter. Selain kita kerja di sini, aku juga tiap ada ini di training buat jaga pasien gitu. Jadi kalau soal belajar medis, aku alhamdulillah di sini bisa lah gitu, tahu lah gimana caranya. Makanya kerja sambil mencari pengalaman, alhamdulillah dapat pengalamannya banyak. Nah, aku sih kurang sebentar lagi habis kontrakku yang kedua. Majikan sih mintanya aku nambah lagi, cuma karena berhubung aku punya suami itu nggak bolehin aku buat nambah kontrak lagi. Nah habis kayak gini teman-teman, baru kita masukin ke kantong plastik. Kantong plastiknya caranya begini tuh. Jadi kalau masak udah bersih tuh. Ini kalau punya majikan dokter harus serba bersih. Ini nanti dimasukin ke kulkas. Jadi kulkasnya itu biasanya penuh dengan ikan. Ini jadi kata majikanku, kalau pulang pasar ikannya langsung dimasukin ke kulkas itu nggak baik. Karena apa?
pasar kan kotor, nggak tahu juga banyak bakteri gitu. Jadinya diusahakan kalau pulang pasar itu harus dicuci bersih dulu supaya nggak banyak apa kuman yang masuk gitu. Kalau majikanku semua dari yang beda cuma sayur. Kalau sayur aku nggak tiap minggu beli sih. Kalau sayur biasanya 2 hari sekali aku belinya. Soalnya kalau beli banyak-banyak takutnya luantiao alias busuk gitu di kulkas. Jadi kalau beli sayuran dikit-dikit dulu. Kecuali kalau ikan, ayam, udang itu kan bisa di kulkas alias di freezer. Kalau udah dibersihin kita kayak giniin teman-teman ya, dibungkus terus kita masukin ke dalam kulkas. Nih. Jadi kalau kayak gini nanti semuanya ada di kulkas, punya aku tuh semuanya dibuntel sama plastik biar nggak ini, biar awet. Jadi teman-teman, kalau majikan ngeserahin uang ke kita itu enaknya kita beli makanan yang buat kita, kayak bakso nih. Aku beli bakso kayak gini tuh, ini bakso udang. Jadinya kalau kita pengen makan apa gitu tinggal enak aja, kita tinggal beli. Jadi pengalaman kalau kerja itu ya namanya, sebenarnya bukan kerja di namanya kerja tuh sebenarnya nggak enak sih. Cuma kalau posisi kerja di Taiwan itu selain kita harus pinter segalanya, itu kita harus kuat badan. Karena apa? Karena kita itu angkat junjung orang tua. Habis itu kita juga udah malam jarang tidur. Kadang juga kayak kemarin, posisi aku kemarin tiba-tiba jam 2 itu yayaku sakit perut, itu masur di akutnya. Itu satu badan itu harus dibawa ke kamar mandi. Kan dia udah nggak bisa jalan tuh, tapi masih bisa berdiri sih. Itu terpaksa lah badan dia semuanya kena mandiin. Habis itu kita juga pasti kena dong. Itu jam 2 malam itu mandi, dingin kan mandi. Ya mau gimana lagi ya, namanya kerja di luar negeri itu selain kita harus bener-bener kuat mental lah gitu. Aku dulu kerja di sini sebelum mamaku sakit nggak bisa apa-apa. Aku sering nangis loh. Kenapa? Kerja di tempat dokter itu kadang kita udah bersih gitu, tiba-tiba amannya datang. Terus tangannya itu nyolek kayak ke meja, ke pintu, ke kaca gitu. Nanti kalau pulang bersih, kita masih masak pun sama dia dipanggil tuh, disuruh bersihin lagi. Kadang-kadang ya harus kuat mental lah. 4 tahun yang lalu itu aku bener-bener harus bener-bener kuat ngadepin mbahku yang cewek. Terus kalau tawanya mbah cowok itu hampir 88% itu mbahnya cewek cemburu. Jadi aku dulu sering berantem sama anaknya itu karena apa? Ya itu tadi, karena mamanya cemburu terus ngadu ke anaknya, ngomongnya enggak, namanya juga anak ya, walaupun pembantu bener juga kena orang tua mamanya yang ngadu sih ditanggepin lah ya. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, namanya kita jaga orang tua cowok ya, mandiin ya, bersihin itunya. Jadinya ama aku cemburu, ngadu lah sama anaknya yang enggak. Ya teman-teman, aku beli ikan apa namanya, kepiting, ikan patin. Kalau di Indonesia namanya ikan patin, murah loh, 2 ekor gede-gede cuma berapa tadi, 150 aku beli. Ini enaknya di sayur sop gitu, terus dikasih kemangi, enak banget buat buka puasa. Tapi tadi sayangnya udah belanjanya kebanyakan, akunya mau beli kemangi nggak jadi. Jadi buat teman-teman yang mau kerja di Taiwan ya, aku saranin benar-benar dipikirin lagi, karena Taiwan itu nggak seindah foto profil, dan nggak seindah yang mereka tunjukin liburan, yang mereka tunjukin pakai baju mewah itu mewah. Kalau kayak gitu biasanya bukan resmi. Kalau resmi itu ya Allah, kadang-kadang minta libur aja susah. Kadang-kadang kitanya sampai berantem sama majikan, sampai kita bawa agensi. Itu kalau orang resmi ya. Kalau orang kaburan kan ya bebas, dia mau ngapain bebas. Terus orang pabrik juga bebas. Tapi yang PRT itu kebanyakan itu memancikan nggak boleh libur. Tapi menurut aku bener sih, menurut aku suka aja gitu. Aku di sini 3 tahun itu cuma bisa dihitung 3 kali lebaran doang aku dibolehin cuti, dibolehin libur. Setelah itu aku juga nggak pernah libur, tapi alhamdulillah uangnya
bisa buat yang lain ketimbang buat libur. Libur di sini loh ya nggak murah, kita keluar itu minimal ngeluarin uang ya lumayan loh. Jadi menurut aku sendiri loh ya, menurut pribadi aku itu aku lebih suka nggak libur ketimbang libur. Ya bosen sih ya, tapi alhamdulillah majikanku bebasin aku buat kamu kalau sama tidur nih, tidur yang penting nggak jatuh, kamu boleh jalan-jalan, boleh kemana gitu. Nah kebetulan juga rumahku itu kan, rumah majikanku itu rame gitu, apa-apa itu ada gitu, jadinya enak gitu, nggak bosen. Kalau yang di pelosok mungkin bosen ya, kalau aku alhamdulillah nggak. Terus juga aku dari dulu juga kerja ke Medan, ke Riau, itu aku nggak pernah libur sih, jadinya udah sikuan ya, udah biasa gitu. Di sini juga nggak libur ya udah, malah uangnya utuh buat yang lain. Jadi menurut aku yang mau kerja di Taiwan harus benar-benar siap mental. Selain siap mental harus banyak orang yang bilang kamu kerja di Taiwan nggak bisa bahasa nggak apa-apa gitu, yang penting bisa bersih-bersih. Oh no, nggak boleh seperti itu. Kita di sini itu jaga orang tua, itu kita harus diwajibkan bisa ngomong. Karena apa, posisinya kayak aku sendiri aja kalau ke rumah sakit itu majikan nggak mau tahu gitu, pukuan. Jadi dari suster, dokter itu nanyanya ke kita, karena apa, 24 jam itu yang jaga pasien kita. Jadi menurut saya yang aku udah pengalaman kerja di Taiwan, jangan meremehkan bahasa, harus bisa bahasa. Itu intinya dari aku ya. Semoga sharingan aku ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, bye-bye.